wabarakatuh. Ini orangnya banyak tapi suaranya hilang ya. Lapar, Bu. Belum coffee break ini. Coffee break. Minta coffee break ini. Suruh KUKM. Iya. Jadi harus kerjasama yang baik ini. Nanti nggak kreatif lemes ya. Wis karo KUKM. Gimana ini Mbak Marta? Kok ini belum coffee break? Oh iya, nanti bisa on the way ya sambil jalan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat pagi dan salam sehat, sejahtera untuk semuanya. Ini masih muda-muda semuanya, saya penting begitu ya. Jadi tadi kalau melihat Pak Wali Kotanya, ya kan, Mas Gibran, saya lihat itu kayak anak saya gitu. Kecil, mungil, imut gitu ya. Tapi ternyata tadi sambungannya membuat saya secara pribadi salut gitu. Mengapa demikian? Karena akan memfasilitasi bagaimana pelayanan hari itu di mal-mal. Tadi sudah ditempatkan memberikan tempat, fasilitasi, dan ini tepuk tangan untuk Pak Wali Kota ini. Ya, baik, kemudian juga hari ini Bu Anis nama saya ya. Jadi nampaknya kita juga sebagian ya. 11-12 gitu gak ada bedanya ya. Setuju ya? Jadi semangatnya ada. Bisa minta tolong tadi Mbak Marta saya ada bahan PPT-nya untuk kita yang panitia mau dibantu? Ya, baik. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kalau bicara mengenai kekayaan intelektual, jadi mungkin bagi yang tadi, kalau jujur masih awam, itu kan bagi kita mungkin pemahaman kita yang masih awam. Tapi sebetulnya kekayaan intelektual itu dari kita mulai bangun tidur sampai tertidur itu, kita itu adalah konsumennya. Betul nggak? Ya, saat ini apa yang di depan Bapak Ibu semuanya? Ada apa itu? Hah? Aqua ya? Saya heran, hebatnya Aqua ini kok bisa di hati. Walaupun yang di depannya itu lingkaran bilangnya juga apa? Iya. Iya. Nah, ini adalah yang perlu kita pelajari, kita pahami. Mengapa merek itu bisa sampai menyentuh dalam hati? Ya. Kemudian yang kedua ini untuk wanita menggunakan apa? Pembalut. Kalau bilang punya apa? Ada yang dipegang kepala, ya kan? Betul nggak? Tapi mengapa kok bisa seperti itu? Kemudian yang ketiga ini bisa bicara bisa dicomot. Kalau Bapak Ibu naik kendaraan, kalau ditanya naik apa? Boleh ya? Ada itu Suzuki yang menaiki, padahal yang mahal. Nah, inilah sebetulnya kami bergerak pada UMKM yang sangat penting itu adalah bagaimana kita punya brand. Brand itu yang merek ya. Merek itu kan artinya untuk mengenalkan produk itu. Kenal kan? Oh, kenapa kok menjadi menyatu ya kan? Menjadi kualitasnya bagus, tahan lama, gitu kan? Harganya selalu kalau kita sudah mau ganti yang lagi selalu tidak jelek banget, ya kan? Kalau kita tambah itu bisa. Nah, inilah yang harus dipikirkan. Karena untuk membangun kreativitas semacam itu, inilah dilindungi oleh yang namanya kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual itu wujudnya banyak. Ini kok belum bisa di. Nah, tadi yang mulai pertama, siapa yang nggak kenal Mbah Bobi? Ya, saya mau masak soto ya. Kemudian tanya aja Mbah Bobi. Siapa yang
sini nggak pegang handphone? Ya, pasti tidak gaptek terkait dengan Google. Tapi siapa yang bikin Google ini dan berapa pendapatannya? Ya kan? Kalau kita bekerja ini pendapatannya kan bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, ya kan? Bahkan juga tadi bisa, ada juga bisa. Tapi ini pendapatannya adalah per detik. Dan ini menyatukan antara semua, kan ini sebagai alat, sebagai alat pencari apa yang dibutuhkan, ya kan? Dan baru tahun 2019 lagi gede loh Pak ya, pajaknya berapa, ya kan? Indonesia dapat berapa? Nah, ini masih apa namanya, masih belum clear di situ karena asumsi regulasi pajak itu harus bagian dulu, ya kan? Bentuknya ada di Indonesia. Sementara ini adalah dunia maya. Selanjutnya bisa diklik. Nah, ini apa namanya, Bill Gates ya. Semuanya juga membutuhkan. Dan ini kalau orang tahu, ya kan, mungkin kalau berapa pendapatannya per detik itu ya bisa berbeda ya. Dan dia nggak perlu pendidikan tinggi, karena sebetulnya Bill Gates itu juga nggak pernah lulus, kuliahnya nggak pernah lulus. Tapi karena kreativitasnya, kita bukan kemudian tak usah kuliah tinggi nggak, jangan nanti seperti itu. Artinya itu memacu semangat. Jangan menyerah karena kita nggak pendidikan tinggi, kita nggak bisa kreatif. Ya kan? Tapi justru ini adalah membangun kita untuk semangat, menjadi penyemangat bagaimana dia besar. Ya. Coba selanjutnya. Ya. Ini, jadi kalau Bill Gates bilang, if you quote it's not your mistake, ya. But if you did poor, it is your mistake. Jadi kalau kamu terlahir, kata Bill Gates ya, dengan Abu Anis ya, kata Bill Gates, kalau kamu terlahir itu miskin, itu bukan suatu kesalahan. Tapi kalau sampai kamu meninggal mati dalam keadaan miskin, itu suatu kesalahan. Ya, berarti tidak ada kreativitas. Bagaimana mengubah kehidupan dan agama, mohon maaf kalau ada yang ya, di dalam Islam pun juga mengajarkan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila kaum itu tidak ingin merubahnya. Jadi yang artinya berarti ikhtiar itu tidak pernah mengkhianati daripada hasil. Dan kita tahu juga ini ada creativity is thinking up new thing, innovation is doing new thing. Jadi bagaimana kreativitas ini adalah merubah pemikiran kita, mindset kita. Dan kemudian inovasi itu adalah melakukan sesuatu yang baru. Ya kan? Kalau mungkin lihat yang namanya ini ya, ini kan hal biasa ya, desainnya, modelnya. Tapi kalau ini kemudian ada buat minum begini, itu sudah kreatif, ya kan? Kalau masih kayak gini nanti boleh nggak kita berangkat dari produk yang ada? Boleh, karena inovasi itu pasti mendasari pada sesuatu yang ada dulu, ya kan? Nah, baru kemudian kita melakukan kreativitas lagi yang lebih dan selalu itu akan dilakukan tiap saat. Tanya itu sama Mas Tri atau Mas Yoso. Cina itu dalam satu hari itu mendaftarkan berapa merek, berapa desain industri. Sadar nggak? Semua peralatan dapur kita yang untuk makan minum dari mana? Padahal kita sebetulnya banyak macamnya kan gitu. Nah, ini kemudian juga Mr. Krab ya, jadi B.J. Habibie ini memang luar biasa, memberikan semangat dan juga menjadikan wujud ya. Jadi hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Jadi artinya masa depan bangsa Indonesia ini tergantung pada kita sendiri. Next.
Bisa dilanjut lagi, next contohnya. Ya, ini Apple ya, Apple Product ya. Jadi kalau merek ini luar biasa dia. Mengapa demikian? Karena virus tidak bisa masuk di produk Apple. Lanjut. Nah ini sekarang di Cina sudah muncul prototipe robot drone pembunuh manusia. Bahkan tadi pagi ya, kalau nggak dini hari tadi, sudah ada drone pengirim makanan. Jadi kalau lihat Gojek, Grab itu melalui darat kan. Sekarang drone, bagaimana mengirim robot untuk mengirimkan barang. Itu juga sesuatu yang kreativitas juga. Lanjut. Bisa klik lagi? Atau ada pointers begitu bisa buat gitu? Nggak ada ya? Nah, ini mobil masa depan. Mobil masa depan ini dari Maxi sudah menunjukkan sebetulnya mobil tanpa driver. Jadi tinggal kita masuk di situ, dipanggil jalan, nah kita tinggal lagi ke kemana? Mau pulang ke Solo atau mau ke Jakarta, ya dia jalan sendiri. Nah ini cuman belum berani dioperasionalkan karena masih ada kajian-kajian. Tapi ini ada kreativitas. Jadi dan mobil ini memang sesuatu yang ya. Biasanya kita hanya lihat di film-film begitu kan. Tapi ini nyata. Ya baik, lanjut. Nah ini misalnya di negara-negara maju sudah terlihat bagaimana sebetulnya semua ya interior, kemudian elemen-elemen dalam rumah kita itu semua ber-SMI, dari mulai pintunya, kemudian peralatannya, kemudian ruang-ruangannya semua, catnya, kemudian kakaknya dan semuanya itu ada semuanya lengkap. Bayangkan itu, kita aja SMI itu belum ya, tapi yang itu sudah seperti itu ya. Ya baik, next. Nah, kapan lahirnya hak kekayaan intelektual? Jadi memang di lapangan itu banyak istilah karena Indonesia ketika membahasakan Indonesia intelektual property right itu banyak tafsir ya. Ada yang mengatakan hak kekayaan intelektual, ada yang mengatakan hak milik intelektual, ada yang mengatakan hak atas kekayaan intelektual. Tapi ini sudah beberapa tahun yang lalu Dirjen Haki yang awalnya Dirjen Haki itu berubah menjadi kekayaan intelektual. Mengapa demikian? Kalau kekayaan intelektual itu belum didaftarkan, belum mendapatkan sertifikat, baru masih KI. Jadi masih KI. Tapi kalau sudah berwujud merek, ya kan, berwujud hak cipta, kemudian sudah didaftarkan patentnya, desain industrinya, baru berwujud. Nah, artinya apa? Dari mulai ide yang ada di dalam otak intelektual manusia itu, ide ini harus diekspresikan, diwujudkan. Jadi kita punya keinginan ini. Jadi apalagi di era milenial ini ya, kemarin era pandemi orang kreatif bikin masker. Tadi Pak Wali Kota bilang ini akan diwajibkan memakai masker 1,5 tahun. Ini juga peluang-peluang bisnis kan, bikin masker. Bagaimana masker yang kreatif ya? Mungkin satu bisa dicuci, dikasih apa, nanti ini kreativitas. Selama ini mungkin tidak bisa dibuka kalau mau makan ya. Ada yang makan itu lupa kalau pakai masker kalau nggak bisa masuk ya. Karena itu belum dilepas, masih. Nah ini adalah kreativitas, jadi itu peluang satu-satu. Kemudian bagaimana kembangkannya? Jadi apakah ide itu akan dihilangkan saja atau diekspresikan? Karena kalau ide itu hanya di alam pikiran kita, nggak pernah terbaca. Satu posisi bisa mocok pikiran dan artinya seseorang. Ada bu, Bahyu, ada bu, ahli bernama ini. Nah, itu kan sesuatu di irasional. Tapi kita kan sesuatu itu harus rasional, karena harus produknya ini harus ditawarkan, harus kita lihat ya kan. Baik, lanjut. Nah, apa itu pengertian
pengertian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu hak yang timbul untuk apa? Melindungi hasil olah pikir dan atau kreativitas seseorang, menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan manusia. Ya kan? Jadi sebetulnya KI ini, hak kekayaan intelektual itu merupakan Robinson Free. Aku ingin minum sambil jalan. Nah, kalau enggak nanti selek. Bagaimana minum sambil jalan? Itu Robinson Free-nya itu muncul kreativitasnya. Kemudian hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Kalau hak tadi ya belum kita wujudkan, kita belum mendapatkan ekonomi. Kenapa? Karena inti dari kekayaan intelektual itu harus menghasilkan ekonomi. Ya kan? Dari ekonomi lah kita bisa menjadi sejahtera kan gitu. Ujung-ujungnya tadi nilai ekonomi itu kan akan membuat kesejahteraan bagi tidak hanya pada pemiliknya tapi juga masyarakat yang membutuhkan. Yang kemarin itu apa namanya pandemi orang bingung bikin lauk ya, sekarang ada buat lauk ya, lauk kering dari kentang goreng ya kan, dan hal yang mudah. Baik, kemudian objeknya apa? Jadi karya-karya itu akhirnya nanti bisa tak cipta, ya kan? Bapak Ibu semuanya menggunakan jilbab. Nah ini juga banyak kreativitas yang bisa dibikin. Mengapa kalau jilbab? Mohon maaf kalau ini jadi ini hanya nyata. Kemudian kalau Bapak Ibu buat baju desain gitu kan, kalau belum ada mereknya, orang kan nggak bisa membedakan. Ini kualitasnya bagus atau enggak, habis dipakai, dicuci langsung hilang batiknya, ya kan? Jadi kain kafan misalnya. Nah ini enggak. Kalau kemudian nggak ada mereknya, kan nggak bisa nyari. Dulu saya bilang batik ini di mana mereknya apa lupa. Itu salah satu fungsinya. Baik di next Pak, lanjut. Ya lanjut. Nah, baik perlindungan hak kekayaan intelektual itu ada moral right, ada ekonomi right. Bedanya itu moral itu apa? Misalnya ingat lagunya Bengawan Solo. Ayo mengalir sampai jauh gitu kok. Itu dipakai uang film untuk rawon itu 1 miliar. Ya kan? Ada lagunya Sang sudah meninggal ya. Sang kan masih hidup, masih kesan ya. Tapi ternyata orang mati pun bisa menghidupi. Nah itu salah satu keuntungannya mengapa kreativitas itu dihargai. Kemudian artinya nama Gesang itu masih nempel. Semua orang tahu bahwa Bengawan Solo itu yang menciptakan itu Gesang. Nah itulah namanya moral right. Jadi itu selalu nempel melekat pada ciptaannya. Kemudian ekonomi right itu adalah menghasilkan ekonomi, menghasilkan royalti. Royalti bahasa Solo itu duit, duit gitu ya. Jadi kalau duit itu semuanya membuat gamelan ya Bu ya. Apalagi ibu-ibu ini karena tugasnya banyak ya. Kalau bapaknya nggak pakai duit biasanya sisanya ada di tendang. Ya, baik. Nah ini sudah waktunya dipenuhi oleh panitia. Terima kasih, tepuk tangan untuk panitia. Langsung direspon sambil makan, nggak tahu Bapak Ibu semuanya. Kalau makan jangan lupa dibuka maskernya. Ya, manfaat dari perlindungannya tentunya apa? Tadi kepastian hak, ya kan? Oh ini duitku, ya kan? Bu Anies 1 juta ya, pas sudah sama Mas Yosi, Bu Anies gimana? Ini saya lagi makan soto seger. Semua orang kan tahu kan, soto seger itu ya
apa namanya sudah paham itu dari Boyolali nanti. Tapi ternyata soto seger yang sebetulnya itu terkena dampak. Mengapa? Saya kan pas datang dulu kan saya kuliahnya juga di UNS ya, di Universitas Surakarta itu tiap pagi itu karena mahasiswa kan naik bis gitu ya, naik bis kemudian bisa makan pagi soto itu enak. Itu namanya soto seger. Nah beberapa tahun ini saya datang ke sana loh, namanya sekarang bukan apa kok nggak soto seger lagi? Karena saya disomasi. Disomasi oleh siapa? Oleh pemilik soto seger. Loh kok bisa? Dia kata saya nggak ada masalah. Saya nggak pernah buka cabang, ya hanya di sini ini. Jadi kalau saya itu sudah menjadi bisnis franchise atau warawara tadi seperti yang saya katakan tadi ya, geprek, bensu ya. Jadi itu warawara. Kita lihat ada KFC, ada McD, ya, Starbucks, sebetulnya kan dari warawara ya, franchise yang memberikan kepada franchisee-nya. Nah, kemudian apa? Jadi kalau saya dikasih waktu 24 jam ya dalam sehari ini, kalau tidak merubah nama itu saya nanti akan dituntut. Saya harus membayar. Sehingga kami nggak mau kamu pergi ke sana dan saya sendiri menggunakan kembali ke nama yang membuat soto begini. Nah, ini kan artinya mengapa akhirnya teman makan teman ya. Ya, ini artinya teman makan teman. Apakah itu bagian dari kreativitas? Ya, ini mohon maaf. Jadi karena ada unsur-unsur etika tidak baik ini ya harap dihindari karena merugikan anak. Kemudian ada juga apa namanya kalau Bapak Ibu tahu Tupperware itu kan bukan mereknya kita kan, tapi miliknya Amerika. Dan itu sudah bergerak di 70 negara. Nah, apa namanya? Artinya berarti meraih kepimpinan dalam dunia. Nah, ini luar biasa. Jadi artinya merek-merek itu bisa diakui secara global, juga bisa diakui secara lokal. Ini kalau kita belum didaftarkan, tapi ini ditempel kok. Tapi belum didaftarkan itu juga belum mendapatkan perlindungan. Ya baik. Nah, peluang pasar dan peluang investasi. Ya, tadi kan kalau orang tahu tadi bebek bensu kemudian berinvestasi, ya kan? Bagaimana buka di sini termasuk juga warung hijau semuanya itu banyak sekali ya. Mungkin di sini juga tidak terlepas dari itu. Jadi ini menggunakan merek-merek ya, merek dagang maupun merek jasa. Baik, lanjut ya. Ya, ini tadi jadi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sebetulnya bedanya apa? Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Indonesia sumber daya alam bagus, atau kalau wujud dan karya, baik yang terbaru maupun yang tidak. Tapi sumber daya manusia itu adalah dari seharusnya dua-duanya itu bisa menceritakan semua kehidupan bangsa. Tapi karena kita nggak ngeh ya, jadi apa namanya? Kalau negara-negara yang memiliki sumber daya manusia berbasis ya, jauh lebih makmur atau kaya dibanding dengan negara-negara yang memiliki sumber daya alam tetapi tidak sekali ya kepemilikan sumber daya alam manusia. Dikancani no. Artinya apa di sini? Indonesia ini merupakan peluang yang sangat luar biasa. Karena punya materialnya, kan, kita bisa mengemas. Jadi kalau ini saat ini banyak apa namanya orang bagaimana di era pandemi insya Allah sudah selesai ya, karena ini sudah dibuka terang-terang semuanya. Kemarin kita bisa lihat semuanya tercapai kan, bahkan McD ya, McD di Amerika, kemudian usaha itu di Amerika itu orang
Artinya karena orang tidak bisa membelinya, dalam arti tidak bisa keluar membelinya, itu menjadi persoalan. Nah mungkin nanti kreativitas Bapak Ibu ini juga akan bisa menembus baik di era yang PSBB maupun di era yang tidak, dan mengalihkan dua-duanya penting untuk apa? Kreativitas. Karena kreativitas itu berarti kita tidak stagnan. Bisnis itu nggak bisa stagnan, pasti harus dinamis. Mengapa? Kalau kita ngomong Honda itu sudah di hati, tapi mengapa dia harus berinovasi terus? Karena kreativitasnya itu sekaligus menguatkan. Pasti setiap tahun dia akan ada Honda baru, ya kan? Honda baru lagi, model baru, dan semuanya tidak ada model, semua berbeda. Itu pasti semua mengeluarkan model yang baru. Model yang lama itu bisa disimpan baru, nanti lambat laun dipakai dengan inovasi lagi. Dan inilah yang disebut kreativitas. Next, Mbak. Ya, dan mengapa hati itu harus dilindungi, Bapak Ibu? Coba dilihat, ternyata untuk mencegah dipalsukan. Apakah kalau sudah didaftarkan itu akan dijamin perlindungan? Ya. Artinya, kalau ada yang memasukkan merek Bapak Ibu atau menjual tidak atas izin Bapak Ibu, ya, tentunya Bapak Ibu bisa menuntut baik secara perdata maupun secara pidana. Perdata ini berarti meminta diberi kerugian, ya kan? Kemudian pidana berarti menghukumkan. Ini dua-duanya, dan apa namanya? Mengapa? Karena seperti misalnya untuk karena dulu ada istilah kasus beras cap obor. Nah, beras cap obor itu kasus juga. Ternyata akhirnya itu membuat sendiri beras cap obor juga. Nah, kita juga harus berhati-hati. Sebetulnya nanti yang akan kita daftarkan itu mana? Karena ada hal-hal yang itu menjadi milik umum dan tidak bisa dijadikan. Orang bisa pakai itu. Seperti sedap, itu kan taste-nya sedap itu rasa ya, itu nggak bisa dijadikan. Dan itu menjadi milik umum. Makanya kalau sari mie sedap atau mie sedap itu yang didaftarkan tidak sedapnya. Karena sedap itu tidak bisa. Dan nanti secara banyak Bapak Ibu tentunya ini berharap nanti mohon sama Pak Joko siapa yang ketuanya ya. Ini tidak hanya sekali, karena Bapak Ibu harus dikawal sampai didaftarkan, sampai didanai beliau-beliau, sampai pemerintah juga membantu pemasaran, ya kan? Jadi pemasaran, jadi ini yang harus kita harapkan sehingga komersialisasi ya, itu akan terjadi. Ya baik, kemudian kebijakan perusahaan kerajinan. Jadi artinya 70% Bapak Ibu ini secara umum kalau merek Bapak Ibu nanti didaftarkan itu akan terhindari dari pemalsuan. Kemudian mendahului kompetitornya, ya kan? Jadi ini kan semua sebetulnya kawan, tapi kan yang itu hak kekayaan sektor itu perlu individual. Mengapa demikian? Jadi memang banyak orang ini merubah mindset. Jadi kasusnya Bapak nanti banding Juwono, tahu kan? Lumpia Semarang. Banding Juwono itu miliknya Dr. Jamil. Dr. Jamil itu seorang dokter, dia praktek dokter itu nggak laku, tapi jualan banding kok laku. Ini kan aneh juga kan? Tapi menyemangati, jadi artinya pendidikan tinggi memang ada kalanya tidak menjamin seorang pasiennya. Kemudian apa namanya, dia itu sama orang kali itu di sana itu kan ada perkumpulan ya untuk membuat bandeng lunak dengan tahu bakso. Dokter Jamil itu kasih resepnya juga, resepnya ini ya kan, nanti membuat apa bandeng ini rasanya enak, lunak dan tahan lama. Ada yang vakum, ada yang enggak. Dikasih resepnya, dipraktekkan. Sekarang itu jadi bisa seperti itu. Kira-kira kalau ini sudah dia mendapatkan sekalian kan sama lo yuk. itu akan dapat uang terus kan? Iya kan? Kalau
atau dapat konflik. Tapi orang itu bilang, ini artinya aku juga yang bermasalah semacam itu. Saya bahagia karena saya saya dipakai dan bermanfaat untuk orang lain. Si ibu-ibu itu bilang begitu. Terus ibu nggak minta ini juga, kalau saya sudah cukup ini. Saya sudah jualan, dapat hasil dan bisa buat ujian. Nah, ini tidak ada alam intelektual tidak ada yang seperti itu. Tapi apakah kita mau membilangkan? Nah, itu terserah dari Bapak. Jadi artinya ada juga yang mempunyai mindset semacam sama halnya yang membuat patung ya di Bali itu ada dia seorang membuat patung, kemudian patungnya itu berdasarkan hak cipta, kemudian ditiru. Ketika ditiru malah justru dia juga bilang alhamdulillah kreativitas saya ada yang meneruskan, dan justru orang yang menerusnya tadi diangkat menjadi muridnya karena dia yakin rezeki semua dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi memang itu adalah bangsa kita, ya kan? Tapi apakah ini kemudian kita juga lupa ya, jangan begitu kan? Karena kita ingin kreativitas kita lebih dan lebih. Jangan sampai apa yang kita punya didaftarkan oleh orang negara lain. Seperti tulis yang ada di Bali, ini terjadi juga. Dia pesan patung-patung banyak, kemudian diminta dikirim ke Belanda. Bagi bapak itu senang kan? Wah senang ya, Paris juga ke sana dapat uang banyak. Ternyata di sana didaftarkan di Belanda. Jadi patung itu made in Holland. Rasanya kayak apa? Pada itu bentuknya kita. Inilah bapak ibu tujuan daripada pendaftaran itu akhirnya pendekatan yang melihat Allah itu tidak pernah hidup. Baik, kemudian habis ya, waktunya sudah habis. ini baru pemanasan, tapi tidak apa-apa, nanti materi bisa di-share ya. Terima kasih Mbak Marta.